Pensiun itu indah. Setiap orang akan mengalami perubahan kehidupan. Dimulai pada usia sekitar 20 tahun, seseorang memulai pekerjaan dan memulai memperoleh pendapatan atau penghasilan. Seiringnya beranjak usia, seseorang itu akan menikah, berlanjut kepada akan memiliki keluarga, berikut harta bendanya. Setelah itu memasuki usia di atas 50 tahun, seseorang harus mempersiapkan masa-masa untuk menghadapi pensiun, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pensiun adalah seseorang yang tidak bisa bekerja lagi karena usia sudah lanjut dan harus diberhentikan, atau karena memajukan diri untuk pensiun. Ini adalah pandangan apa aktivitas seorang yang sudah memasuki di usia pensiun, yaitu bersantai ria, menikmati hidup masa tuanya bersama rekan-rekan sesama pensiunan. Mindset. Hampir sebagian orang memiliki mindset sebagai berikut. Pertama, tidak siap untuk pensiun. Selanjutnya, post-power syndrome. Selanjutnya, kesulitan keuangan. Selanjutnya, sakit-sakitan dan menyusahkan orang, serta tidak adanya pekerjaan. Namun, mindset itu wajib kita rubah, karena pensiun sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Untuk itu, mindset kita harus kita rubah menjadi harus siap pensiun dan harus bersemangat di usia pensiun, harus bisa punya uang ketika pensiun, harus sehat bugar di usia pensiun, dan membantu orang di masa pensiun untuk mengisi waktu-waktu di usia pensiun, kemudian melakukan aktivitas positif. Ini adalah salah satu bentuk memasuki usia pensiun, yaitu menikmati hidup ketika memasuki usia pensiun, memiliki uang yang banyak, persiapan pensiun. Yang harus dipersiapkan adalah mental. Yang selanjutnya adalah keuangan. Selanjutnya adalah karir. Selanjutnya adalah keluarga. Dan selanjutnya adalah kesehatan. Dan selanjutnya adalah spiritual. Ini adalah yang kita perlu pikirkan ketika kita akan memasuki usia pensiun. Pertama, mindset yang harus kita rubah. Selanjutnya harus percaya diri. Kemudian fokus terhadap apa yang akan dilakukan ketika memasuki usia pensiun. Dan jangan lupa mentor, yaitu kita mencari ilmu, menggali ilmu dari berbagai sumber untuk meningkatkan kinerja kita di usia pensiun. Pengelolaan keuangan. Ketika kita bekerja, kita akan mendapat gaji, dan di sana kita bisa membiayai hidup. Kemudian jangan lupa kita harus menabung untuk persiapan pensiun. Pengelolaan keuangan
Satu, hutang jika ada. Yang kedua, zakat atau sedekah. Yang ketiga, tabungan. Yang keempat, investasi. Yang kelima, biaya hidup. Karir di masa pensiun, yaitu bekerja lagi bila ada kesempatan untuk kita bisa bekerja lagi. Kemudian pekerjaan freelance, melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan lepas waktu. Kemudian investor, yaitu melakukan penanaman modal. Dan selanjutnya bisnis atau menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Inilah yang bisa kita lakukan di usia pensiun, yaitu berusaha menjadi seorang yang memiliki karir yang lebih baik di masa pensiun. Ini sesuatu yang bisa kita lakukan, yaitu menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang konsultan di masa pensiun. Segi investasi, kita di usia pensiun bisa berinvestasi di sektor finansial, properti, bisnis, dan lain-lain. Ada lebih dari 100 jenis bisnis yang bisa dikerjakan oleh orang yang pensiun. Ini adalah beberapa alternatif bisnis, diantaranya catering, warung makan, toko kelontong, makanan kecil, usaha souvenir, percetakan, jasa kurir, laundry, atau sebagai penjual pakaian, serta bengkel, dan lain sebagainya. Kenapa entrepreneurship di Indonesia sangat menarik? Karena entrepreneurship atau menjadi seorang pengusaha, kita lebih demokratis. Kemudian mengingat jumlah penduduk yang lebih besar, sehingga dapat menguntungkan bila kita menjadi seorang pengusaha. Kemudian dengan perkembangan internet, memanfaatkan jasa internet untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya, daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Untuk jasa internet, kita bisa melakukan bisnis online atau membuka toko online. Ada lebih banyak website tentang toko online. Ini diantaranya yang bisa kita pakai sebagai referensi. Bila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat mengajukan pelatihan atau training kepada kami dengan menyampaikan keinginan Anda melalui kolom komentar.